Selamat malam. Salam kenal. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Ya, malam Kakak. Selamat malam. Salam kenal. Dari Salam kenal mana? besar. Ya, makasih sudah bergabung Kakak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada di mana Kakaknya ini? Sulawesi. Oh, di Sulawesi. Selamat malam Sulawesi. Tapi Ya. aslinya Nusa Tenggara Timur. Oh, Nusa Tenggara Timur. Sama kayak suami saya. Suami saya juga Nusa Tenggara Timur. Oh Dari ya, Amarang. Kabupaten. Oh ya, saya juga kurang tahu kalau daerah-daerah. Oh, gitu ya. Iya. Terima Gimana kasih kabar? sudah diterima. Terima kasih juga sudah mau bergabung di live saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, sukses di tanah rantau. Sukses selalu Kakak, sehat selalu di tanah rantau. Ya, amin. Kalau kakaknya sendiri di mana? Saya posisi ada di Bali. Kalau saya asli dari Jawa Barat. Sebentar Kakak. Yenita, Shalom Kakak. Aku Yeni dari Kediri, Jawa Timur. Selamat malam Kak Yenita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah bergabung Kakak. Ya, Saya Apriandi salam Misu. semua. Ya, semangat buat anak rantau. Ya, semangat. Terima kasih atas Semangat doanya. Anak rantau tuh pejuang rupiah buat keluarga. Anak pejuang rantau rupiah, Bu. namanya cengeng, menyerah atau apapun. Ya terima kasih atas semangatnya Kakak Alfiandi Sinurat. Betul. Berkati juga. Tidak mengenal yang namanya sakit, tidak mengenal yang namanya sehat. Yang penting jalani saja. Ya itu yang penting itu jalanin. Yang penting bersyukur kepada Tuhan. Anak Bersyukur. rantau Ya. ya buat keluarga. Apa yang oke ini dari Yohanes Sinibok. Shalom Ponorogo ya Kadir. Salam Kakak, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah bergabung. Ponorogo Reok hadir, Tuhan Yesus memberkati juga, sehat selalu, sukses. Salam yang di Spirit room sebelah, salam, salam kenal semua. surat, Spirit of Yesus, glory of Yesus. Because Yesus always in my heart, never day. Amin. Yesus sampai mati. Karena kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Barang siapa yang mau menuju kepada Bapa, tidak ada Oh, jalan yang lain oh selain tidak ada. Kayak tadi lagu kan, akulah jalan kebenaran. Nah, kebenaran. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. hidup yang kekal. Ya. Amin. Amin. Yang dimusulat, amin. Makasih. User 96225731230770. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semua. Sehat selalu. Merci. Terima kasih juga sudah bergabung. Jangan lupa tersenyum, Ya, jangan ada juga. tersenyum. Gimana Kakak Jangan Adrianus? jangan lupa tersenyum di pandemi seperti ini ya, supaya tambah imun, sehat selalu. Tersenyum boleh, tapi jangan kebablasan tersenyum kan. Jangan Nanti jangan senyum, beda. apa? Jangan senyum-senyum sendiri dikira gila. Pokoknya di dalam pandemi ini selalu mengandalkan Tuhan Yesus, Ya, pasti menolong. Itu kalau justru kita di ya kalau pandemi seperti ini, kalau ya kalau orang bilang cuma ngomong aja. Loh, kalau cuma ngomong aja saya di musim pandemi ini saya sudah hampir setahun loh ulang tahunnya Covid saya sudah mengalami setahun juga hampir Covid hampir mau 1,5 tahun. Saya sudah dirumahkan, tapi puji Tuhan, ya kita selalu mengandalkan Tuhan pasti. Tuhan membuka jalan, Tuhan selalu memberi jalan keluar buat kita. Tuhan itu, aduh sungguh luar biasa Yesus itu. Tidak pernah meninggalkan. Kitanya aja yang terkadang lupa. kita Ya, sudah merasa senang sedikit saja kesenangan itu ya, hadir, ya kita akan Alfon, melupakan semuanya. Alfon,
gantung. Amin, God bless you. Oke, terima kasih kakak udah hadir, udah bergabung. Amin, God bless you tuh. Sehat selalu, sukses. Salam dari Manado. Oke, salam juga dari anak rantau di Denpasar kakak. Dari Manado ya, salam dari Manado. Ini keturunan sedikit dari Manado. Oh ada, keturunan Manado itu, kakak Adrianus itu. Ada Makanya sedikit darahnya dari Manado. Halo. ya di sini saya juga ada sih yang banyak yang pada komen ke saya, DM yang masuk ke saya, teh kok ada ya orang Sunda beragama Kristen. Aduh, sudah banyak agama. Sebenarnya itu banyak, cuma kan memang mayoritas kebanyakan di Jawa Barat itu di agama seberang. Jadi sekalian saya mau menjelaskan di sini. Jadi tidak apa ya, tidak banyak berkoar-koar lah apalah itu. Sebenarnya banyak. Jadi ya memang sih hanya mungkin beberapa gitu yang berani ekspos lah atau apa ini loh gitu karena memang agak apa ya agak aneh kalau orang Sunda kok Kristen gitu tapi sebenarnya banyak sekali tapi mereka kan nggak mungkin berkoar-koar kan Ya. ya salam Kan Adrianus Adrianus dari Manado iya salam dari Manado Minahasa itu kakak ada yang salam. jadi begini ya, di Sunda itu sebenarnya banyak sekali bahkan Bapak Pendeta yang Muhammad Tony Bastaman itu beliau sekarang stay di Amerika. Dia asli orang Jawa Barat. Nah, waktu kemarin saya Halo live, Karoro, selamat malam. malam ya, waktu saya live di channel GNAS YouTube sama di gereja YouTube, di gereja YouTube maaf ya di gereja YouTube itu ada Bapak Tony Muhammad, namanya malah Muhammad loh, Muhammad Tony Bastaman. Tapi beliau sekarang jadi pendeta. Sekarang dia stay di Amerika. Asli darah Sunda. Seperti itu. Jadi banyak sih yang pada komen ke saya, DM ke saya kok di Sunda banyak sekali ya. Sekarang yang udah ini apa ada yang bilang gini, emang Sunda ada yang Kristen ya? Terus terus kalau di Sunda gerejanya yang di mana ya? Aduh, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Tapi Cuma kan itu semua kan pertanyaan orang. Tapi bagi kita kan kita tidak perlu mengumbarkan. Yang penting karena kita tinggalnya di daerah yang mayor, otomatis kita menjaga sifat daripada toleransi betul, tersebut. memang mayor banget mayoritas itu memang di Jawa Barat itu memang mayoritas kebanyakan agama seberang. Malah pendeta saya yang di sini, Bapak Gembala saya di sini di Denpasar, saya kan bergereja di GPPI Sang Sinar, itu malah istrinya asli orang Bandung, asli. Kalau pendeta saya dari Ambon, istrinya orang Bandung asli, cuma ada keturunan Chinese. Tapi asli orang Sunda. Jadi memang sih banyak yang komen, banyak juga yang DM ke DM live TikTok saya, Kak. Ada yang mengatakan kok di Sunda emang ada yang Kristen ya? Di Sunda gerejanya yang mana ya? Terus apa ini jadi apa ya sesuatu hal yang gimana ya? Tapi sebenarnya sudah banyak sekali. Sekalian saya jawab di sini. Cuma ya tadi yang saya bilang, mereka mungkin nggak perlu berkoar-koar lah. Karena kan agamamu agamaku, agamaku juga agamaku sendiri, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Terus ada juga yang mengatakan ini si kakak memang aslinya kayaknya udah Kristen ini gitu. Ada yang udah Kristen ini bilang cuma untuk pencitraan itu buat konten. Aduh, kalau ya sekarang saya jawab kupas tentang ini. Kalau memang saya aslinya dulu di agama Kristen, terus saya buat konten ada pakai hijab segala karena saya yang dulu sama yang sekarang beda, ya saya lagi bantai habis-habisan sama keluarga saya kan istilahnya ada yang nggak percaya paling udah asli Kristen tapi buat pencitraan pura-puranya jadi muslim loh agama kok buat pura-pura maksudnya bagaimana kalau agama buat pura-pura itu sekarang sampai saya mau berani
berani mengeluarkan statement konten di YouTube itu yang mengatakan saya yang dulu memang berhijab, terus sekarang saya sudah jadi pengikut Yesus itu, kalau di logika Bapak itu yang tanya sama saya itu Bapak-bapak karena saya nggak profilnya kan. Kalau saya hanya pencitraan, oke, orang nggak akan tahu. Tapi yang tahu kan memang Tuhan. Terus kedua, keluarga. Apa saya nggak dibantai habis-habisan? Lu asli Kristen, kenapa lu pakai hijab? Nah, itu loh Bapak. Jadi sampai menantang saya, coba keluarkan statement membaca Al-Quran atau apa. Nah, Bapak kemarin saya udah balas DM-nya kan. Ayo Pak, saya keluarkan statement untuk membaca itu, tapi live bareng. Nah, Hmm. tapi Bapak nggak berani dianya untuk live bareng. Sampai ada bahasa menjebak juga sih. Tahu nggak bacaan syahadat? Ya tahulah saya gitu. Coba, yang nggak bisa. Karena membaca syahadat itu sama aja sudah mualaf. Kayak mau menjebak saya, oh tidak bisa Bapak. Saya begitu. Sampai suruh menunjukkan identiti saya. Coba lihat dong identitinya. Di situ pasti tertera ini. Lah mau buat apa Bapak? Justru justru orang-orang seperti itu yang suka mengadu domba orang. Kalau Nah dilihat dari itu. ininya, dia Iya suka mengadu itu. domba orang. Kalau Makanya bagi kita kan kayak pilihanku ya pilihanku, jalan saya jalani ya saya yang jalani, bukan kita yang menjalani. nah itu dah. Kalau dalam di Islam itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, Pak. Nah, satu itu aja kata satu itu kalau saya memang dulu nggak di agama seberang nggak tahu baca ini, Bapak. Udah itu aja. Oh, ada nonton dia di situ ya. Nah, Bapak Yohanes Yohanes Ibok 1, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga garam dan terang bagi lingkungan sekitar kita. Terima kasih Bapak sudah hadir. Selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Selalu dukung dalam doa. Semoga saya bisa menjadi garam dan terang, khususnya buat diri saya sendiri, buat keluarga. Semoga bisa menjadi berkat untuk seluruh umat. Amin. Nah, gitu. Nah, saya teruskan kembali tadi untuk masalah orang Sunda. Sampai saya membalas, Pak, terus emang kalau orang Sunda nggak boleh Kristen? Saya sempat bertanya seperti itu kan. Apa orang Kristen itu harus di mayoritas di Pulau mana? Saya sampai begitu. Kan sedangkan memeluk agama itu kan hak masing-masing setiap manusia. Itu di undang-undang aja sudah ada kan. Itu bebas kita memeluk agama. Mau hari ini ganti ini tuh pertanggung jawabannya nanti kita sama Tuhan. Jadi bebas, tidak ada yang melarang kita mau memeluk agama apa. Jadi kayak gini Kak, jadi seolah-olah kayak heboh banget gitu loh. Nah, sedangkan di luar Sunda pun banyak kok yang jadi pengikut Yesus. Yang dari agama seberang jadi pengikut Yesus banyak. Tapi kenapa mereka nggak dobrak abrik kok malah yang di Sunda? Maksudnya itu apa? Saya kadang gitu, tapi biar sudah. Mungkin Biarlah. dia hanya pengen mengetahui, ingin tahu, ya nggak apa-apa deh. Kita Alfon, menjelaskan sesuai dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita ya pahami sudah, supaya mereka juga memahami seperti itu. iya. Abang Gemas, salam malam kakak. Semoga hidup damai ya, amin. Dari Sabah, Malaysia. Amin. Terima kasih sudah hadir, Malaysia. Damai selalu, sehat, sukses. Good job, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi itu banyak sih yang masuk. Anehnya begini, yang ngejat saya, yang hujat saya itu kebanyakan nggak berani muncul di komen TikTok. Maunya saya serangnya di DM, saya diserangnya di DM kakak jujur. Di DM gitu diserang saya gitu sampai saya gini, Pak komen dong, jangan beraninya di DM gitu. Kenapa kok harus ngumpet-ngumpet? Kalau memang mau kepo ya kepo aja sekalian di komen. Kenapa harus ngumpet di dalam? Nanti kalau ngumpet di dalam orang nggak bakal bisa baca kan? Iya, betul.
Terus anehnya lagi, yang komen di kolom komentar saya, yang mungkin dari agama seberang hanya hanya ingin kepo atau only nous aja, hanya ingin tahu gitu, nggak pakai profil, nggak pakai profil, cuma di private lagi. Nah di situ kadang saya gini, aduh nggak adil banget sih, kamu menghujat saya, kamu ngepoin hidup saya, ngepoin agama saya, tapi kamu nggak berani menunjukkan muka Jati diri. dan profil gitu kan. Jadi saya males, biar saja, biar banyak yang kepo, biar rame, biar viral katanya. Biarkan. Justru, justru semakin banyak yang kepo itu menandakan bahwa mereka itu banyak sekali yang pengen tahu, cuma Nah, mereka tidak berani mengungkapkan seperti itu. Pengen ya. tahunya besar tapi tidak berani mengungkapkan. Nah, itu. Jadi ada, sampai saya berpikir gini, ada juga yang DM saya kayak apa ya, saya ngajakin debat, saya sampai bilang, Pak mau debat kayak gitu. Kok Bapak mengorek agama saya, sedangkan saya sedikit pun nggak ada niat untuk mengorek keyakinan Bapak. Apa jangan-jangan Bapak bingung dengan keyakinannya sendiri, sampai saya gitu kan. Nah, punya saya di blok, ya sudah biarin. Nah, Biarin. kami debat terus, ya kan, debat dari ini tanya ini. Nah, saya kan cuma gini, Pak, saya kalau menjawab, kalau kita nggak sealiran, nggak sejalan, buat apa? Ya, Ujungnya malah nanti debat, dan yang tadinya saya apa ya, biarkan, namanya manusia, kedagingan pasti masih ada. Kadang daging langsung, kan. Makanya sampai saya mengatakan, Bapak kepo tentang keyakinan saya nggak pernah kepo keyakinan Bapak. Apa jangan-jangan Bapak bingung dengan keyakinan Bapak sendiri, sampai menguliti keyakinan saya habis-habisan. Nah, di blog punya saya, ya biarin sudah. biarin. Saya tidak apa-apa, yang penting sini ini ya, banyak juga yang DM saya yang bilang saya pencitraan, apa karena saya mencari apa-apa gimana gitu. Nah, kalau saya mau bilang secara manusiawi, secara kedagingan lah, secara kedagingan, saya bisa aja menjawab, urusan kamu apa? Ini HP saya, akun saya, istilahnya. Yang beli kuota saya, yang beli pulsa saya. Urusan Anda apa? Ini kalau kedagingan. Kalau kita masih pakai daging yang aduh namanya manusia. Tapi daripada saya, aduh saya ladenin, udah mendingan saya diamkan saja sampai saya mengeluarkan konten lagi kan, yang ada yang mengatakan murtad, ya saya cuma senyum, tidak apa ya, buat apa menanggapi itu, toh mereka cuma paling hanya kepo aja. Kan gini loh, kalau dibilang seperti yang tadi itu tidak usah digubris karena pilihan setiap orang itu kan masing-masing. Intinya saya sudah memilih yang ada, saya tidak menjelekkan yang sebelumnya, tapi saya mendalami yang sekarang yang saya jalani. Kan seperti itu. Kalau mau dipikir kan. Cuma yang kadang-kadang mereka cuma ya bagi saya paling mereka ingin kepo, ya siapa tahu ada sisi positifnya kak, dia kepo, akhirnya dia siapa tahu kan, kita nggak tahu, semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, jamah dilawat. Nah itu saya cuma mendoakannya dari segi positifnya saja. Dina Hmm. dinas alor dinas alor alon apa alor ini, dinas alon. Shalom Bunda cantik, shalom, selamat bergabung, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak. Ya kan memang betul, kita buat apa berdebat sama orang yang dimana bukan sealiran dan dia tidak paham. Cuma saya malah seperti kayak orang tertantang, dalam arti tertantang itu setiap ada pertanyaan yang mungkin malah justru ada juga sih kak yang sampai benar-benar apa ya, ke hal yang bisa dibilang privasi, pribadi-pribadi, bukan berarti pribadi antara hubungan suami itu, bukan, maaf, pribadi sampai kita ke Tuhan, sampai begini. Emang beda ya Mbak sama yang dulu sama yang sekarang yang dirasakan. Terus saya bilang bedanya apa? Terus saya jawab,
kita menemukan kedamaian, sukacita, walaupun kita harus meninggalkan semuanya yang kita punya, tapi Tuhan selalu mampukan kita. Sampai bilang, sukacitanya seperti apa, hidupnya seperti apa, damainya bagaimana. Aduh, sampai ini terus yang dirasakan Mbak hatinya bagaimana? Ya kan saya sudah bilang Pak, hati saya damai. Gitu. Terus, nah akhirnya curhat dia. Saya ini juga lagi pusing ini rumah tangga gini pusing. Saya juga sampai loh, sampai beliau kan gini Iya, kan Kakak Cempaka, selamat bergabung. ini aja ada di DM aja ada Kakak apa? Cempa, Viva. Ya nomor saya kalau nggak perlu banget. Nah, kenapa Mbak? Saya itu juga apa kalau di agama seberang kan udah sholat, udah ini, hati nggak tentram terus, masalah terus. Ini sampai mengeluarkan statement perkataan. Tapi saya kenapa ya melihat agama Nasrani, Kristen itu orangnya mukanya damai-damai, katanya gitu. Mukanya gitu kan damai-damai gitu kan. Padahal saya sudah dibasuh terus tuh Pak, kalau mau sholat wudhu terus Pak. Pak, kedamaian Enggak, itu. itu kakak Tata itu pakai kayak bandana. Nah, Bandana. damai itu bukan harus kita memakai kosmetik mahal. Damai itu tidak harus kita cara orang membahas muka terus. Damai itu bukan harus kita tersenyum terus. Terpancar muka damai itu nanti akan keluar dari hati. Saya kan terang itu. Terus kalau Bapak Kakak di dalam Cece lagi pembahasan lagi mendalam nih tentang agamaku. soal Mohon maaf ya kalau nyimaknya berbeda. masih bingung, ya saya semangat ya, Kak. Saya motivasi terus. Berdoalah Bapak menurut keyakinan Bapak. Mungkin Bapak bingung karena Bapak kalau pas waktu berdoa Bapak pikirannya ke sana ke sana. Coba fokuskan berdoa untuk satu Tuhan. Gimana saya mau konsentrasi Mbak malah curhat. Orang saya pikiran apa rumah tangga saya masih gini, pandemi gini utang saya banyak malah curhat kan. Loh, saya kan gini. Habis disunat oke gitu. Nah, saya bilang, Bapak, Tuhan itu tanpa Ya diminta Kak dia Iva, terima kasih. yang diinginkan. Tuhan benar Kak sampai bilang gimana saya mau konsentrasi, saya masih banyak ini itu aduh saya bilang Pak kalau memang bisa sampai katakan ini enak ya Mbak cuma bicara aja gampang. Nah, saya kan lupa kenapa saya bisa ngomong karena saya sudah pernah ngejalanin. Saya bilang emang Mbak punya utang gitu kan, bukan masalah itu lebih dari utang katanya. Sampai tadi sekarang saya balikin Kak, Bapak suruh milih utang piutang sama keluarga berat mana? Ya keluarga lah itu. Gitu. Saya lagi dihadapkan dengan pergumulan persoalan saya dengan keluarga. Nah, sampai detik ini keluarga saya belum terima saya, Pak. Tapi kenapa sampai saya bisa tenang, damai? Karena memang dulu saya waktu doa pikiran ke sana Selamat ke sana malam ke Kak sana. Santi, selamat bergabung. Saya tidak fokus doanya. Tapi setelah saya berjalannya waktu, saya mencoba fokus saya dengan Tuhan saya lepaskan semua itu apa kata bapak itu ada utang ada apa ada keluarga ada apa saya fokus doa khusus untuk saya ya buktinya hidup saya tuh damai sukacita Pak. Nah saya diterjang lagi hanya damai sukacita kalau nggak bisa bayar utang gimana Mbak katanya gitu kan terus saya bilang bapak punya Tuhan nggak ya punya katanya. Nah Tuhan itu yang akan campur tangan kalau bapak benar-benar fokus doa bapak tanpa kita minta Tuhan ngerti Pak gitu. Diem aja Kak terus tahu-tahu dia bilang ah di DM-nya susah dimengerti hidup saya bingung katanya nggak adil ini buat saya katanya aku katanya bilang Oh ini kakak Tata, Kak Tata ada pertanyaan kenapa saya memimpikan Tuhan yang dulu. Kenapa ya? Tolong dong diartikan mimpi. Dia sebelumnya gimana ya yang lain, pindah ke lain, tapi mimpinya ketemu yang dulu, gitu. oh dari saya agama seberang sampai sekarang
Ya, ini ada pertanyaan dari di sini. Gimana? Dia bertanya, dia dulu kan di yang gini, di lain, Pakai headset sekarang dulu. dia berpindah. Dia berpindah tapi dia memimpikan Tuhan yang sebelumnya. Itu kenapa? Saya nggak begitu dengar. Maksudnya tuh saya memimpikan apa dia yang bertanya gimana maksudnya ini? Saya nggak begitu dengar. Dia bertanya gini. Dia dulu kan keyakinan yang satu, terus dia Ah, berpindah ke keyakinan yang satunya lagi. Tapi katanya dia bermimpi ketemu yang sebelumnya, yang dulu dia yakini. ah. Itu kenapa? Bertanyaannya seperti itu. Kenapa? Mana sih Kak? Pertanyaan ada di mana sih? Kok nggak keluar dari? Di sini di saya pertanyaan di saya sini. Oh, sebentar sebentar Kak. Pertanyaan pertanyaan di saya. Gimana ulang maaf? Gini loh, dia dulu dia dulu keyakinan satu, Agama seberang. terus ya dia agama satu, terus dia pindah ke keyakinan yang satunya, tetapi Mm-mm. dia kalau mimpi ketemu yang sebelumnya. Mm-mm. Itu Ya, diartikan seperti apa? berarti kan di agama dia yang tadinya agama A terus pindah B kan? Hmm, di B. Mimpi jadi pindah A lagi Dia, kan? tidak dia mimpi, dia di B tapi dia bermimpi ketemu yang A. Lah iya, mimpi bertemu ke A Iya, kan? Nah, jadi dia di B itu sebenarnya dia tidak bisa, tidak apa ya, tidak ini Kak. Kalau di agama kita kayak Roh Kudus, kayak kita cara orang bilang belum belum yakin sepenuhnya di agama B sebenarnya itu. Dia mungkin cuma mulut, iya saya yakin di agama B, tapi hati kayaknya belum. Nah, mungkin di situ dengan kegelisahan, dengan kegundahan hati, dengan ketidakyakinan itu, nah disitulah Tuhan bekerja. sorry Halo? kakak ada panggilan masuk tadi. Ya, tadi ada Oke, maaf. panggilan. Oke. Jadi begini Kak, dulu agama A, terus dia pindah B. Tapi kenapa di mimpinya malah di mimpi Ketemu yang yang A. agama A? Nah, sekarang saya begini, saya bertanya kembali sama yang itu. Apa kamu memang sudah benar-benar fokus di agama yang B apa tidak? Apa ada kebimbangan, keraguan, apa tidak percaya? Coba Kalau memang kita di yakin, percaya 100%, kayak contohnya, kita percaya Yesus, sudah. Kita benar-benar percaya akan adanya Yesus. Kita jadi pengikut Yesus yang setia. Itu Tuhan tidak akan merubah-rubah pikiran kita. Tapi kalau sampai dia dimimpiin lagi untuk di agama A, itu cara Tuhan untuk mengembalikan dia dengan cara bertobat kembali. Yang kembalikan lagi pertanyaan saya tadi, apakah Anda sudah percaya benar di agama B? Dari hati loh. Apa karena dalam arti agama B cuma ya ibadah mungkin mengakui iya saya agama B, menjalankan apa perintah larangannya di agama B iya, tapi sekali lagi hati yang paling terdalam yang dimana ada Roh Kudus itu tanya, mantapkah saya di B? Makanya Tuhan membukakan hati kita kembali. Kenapa kita gini dikasih di mimpi itu? Tapi dijawab bisa lagi jadi kakak. ya. Dijawab lagi katanya gini. Dia sudah 3 kali dimimpiin. Mimpinya sudah 3 kali. Terus Gini ya, terlihat wajahnya itu sedih. Apakah saya bersalah atau seperti apa? Itu nah, pertanyaan jawabannya. mimpi itu bisa jadi iblis juga loh yang mempengaruhi pikiran kita loh. Karena di Kristen itu kita didatengin, maaf, mungkin kita punya kerabat yang sudah meninggal, tahu-tahu datang, saya didatangi loh sama ini saya yang meninggal, itu pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis yang lagi otak kita, membuat otak kita kacau. Itu pekerjaan iblis. Jadi kalau masalah mimpi kakak,
saya memang dari dulu ini pribadi saya sendiri ya Kak. Waktu saya di agama seberang pun, sampai saya pengikut Yesus, saya mimpi itu dari dulu tidak pernah percaya. Itu kalau pribadi saya. Karena bagi saya, jadi, halo, ya. Ini Kak, saya kan pribadi saya sendiri ya. Saya dulu waktu di agama seberang, sampai saya jadi pengikut Yesus sekarang, saya masalah mimpi nggak pernah percaya. Itu pribadi saya loh, saya nggak tahu kalau pribadi yang lainnya. Jadi saya nggak pernah percaya. Yang saya waktu sudah jadi pengikut Yesus pun, saya juga kadang mimpi. Kan mama papa saya sudah nggak ada Kak. Saya yatim piatu kan, tadi itu. Kadang datang ke mimpi saya, kok mimpi kok mama datang, itu iblis. Saya bawa dalam doa. Saya selalu bawa dalam doa. Puji Tuhannya, saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah percaya dengan adanya mimpi. Sebenarnya loh, cuma kadang-kadang ngikut-ngikut aja, sharing doang. Ini mimpi ini artinya apa sih? Gitu. Tapi cuma sharing aja, tidak pernah saya langsung di sharing. Kadang-kadang nanti akan terjadi mimpi buruk. Tidak, saya cuma iseng aja. Tapi sekali lagi, pribadi saya sendiri, saya kalau mimpi tidak pernah percaya. Karena saya, pribadi saya sendiri, apa yang masuk ke dalam mimpi saya itu saya anggap iblis yang akan mengacaukan otak saya. Kalau pribadi saya sendiri. Nah, masalah tadi, coba bawa dalam doa, dekatkan kita sama Tuhan, benar-benar kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya punya pergumulan seperti ini. Saya punya istilahnya tadi itu, kenapa saya didatangi ini? Apakah ini baik buat saya? Apa tidak? Apakah ini kerja iblis? Apa bagaimana? Apakah ini pertanda? Hanya kepadamu Tuhan Yesus, campur tanganmu Tuhan Yesus yang akan memberitahukan semuanya kepada saya. Kembalikan lagi ke Tuhan. Karena yang memberi nafas kita tidur Tuhan, yang memberi kita mimpi dapat uang, mimpi dapat apa itu kan bukan rekayasa manusia. Saya mau tidur, nanti saya mau mimpi dapat togel, saya dapat mimpi mau ketemu bidadari, saya mimpi dapat ini, kan tidak. Nah, yang memberi semua itu siapa? Tuhan. Tapi itu iblis yang bekerja kan. Nah, iblis aja juga takut sama Tuhan kok. Makanya saya selalu Kak, saya kan di sini juga bilang kan, banyak yang bilang kamu kok sok suci, sok ini. Sekali lagi saya bilang saya bukan orang suci. Saya jauh dari kata suci. Bahkan 4 tahun silam, 5 tahun silam hidup saya hancur. Hidup saya, ngeri. Saya hancur-hancur hidup saya. Tapi puji Tuhan, setelah saya jadi pengikut Yesus, semua dirubahkan. Dirubahkan, ya ini. Yang dulunya saya bisa dibilang, orang melihat aja udah gak mau mungkin. Bisa dibilang sampah. Tapi Tuhan melayakkan saya. Sebenarnya saya nggak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melayakkan saya. Jadi sekarang kalau saya ini saya ngomongin pribadi Kakak, bukan istilahnya bicara yang orang bilang lu sok suci, lu tahu apa, lu jiwa baru. Bukan, ini saya pribadi. Saya terapkan di diri saya sendiri. Saya setiap ada apa-apa saya bawa dalam doa sekarang. Pasti kok Tuhan memberi jawaban. Entah cepat atau lambat, waktu Tuhan itu pasti nanti buat kita yang terbaik. Oh, berarti seperti gini Kak, kalau kita sudah penuh percaya sama Tuhan Yesus, kalau kita benar-benar istilahnya, Tuhan saya percaya semua ini karena kerjaan iblis istilahnya. Roh Kudus, roh yang akan nuntun kita Kak. Dalam artian roh nuntun kita, kalau kita mau keluar nih, nanti kalau kita sudah setiap kita, kalau saya pribadi sekali lagi di sini saya tegaskan, jangan nanti biar tidak ada salah paham, saya ini sendiri kan pribadi saya, setiap saya mau keluar saya pasti bawa dalam doa, Tuhan saya mau ke ini, mau ada ini, kalau memang ini terbaik buat saya, lindungi saya perjalanan, lindungi saya sampai di tujuan, bungkus dalam darah rohmu yang kudus. Tapi kalau ini tidak baik untuk saya harus melakukan ini, saya percaya campur tanganmu pasti detik ini dalam nama Tuhan Yesus, pasti engkau akan memberikan jawaban. Nah benar, jawabannya kadang tahu-tahu bocor, tahu-tahu ada aja. Nah berarti itu, nah
Pasti kok Kak, Roh Kudus yang akan menuntun kita, membimbing kita kalau kita percaya sama Tuhan. Tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya itu saya nggak tahu itu bagaimana bekerja Tuhan sama orang yang setengah-setengah. Karena saya juga pernah mengalami juga percaya sama Tuhan setengah-setengah. Iya benar. Saya semua udah ngalami Kak. 5 tahun yang dulu saya kan mengenal Yesus tahun 2020 itu mengenal. Menerima Yesus di tahun 2021. Saya dibaptis di tahun 2021. Tapi dari tahun 2016 sampai 2020 itu, nah disitulah kegundahan saya 5 tahun loh, bukan waktu yang singkat untuk mengenal Yesus. Air mata, penderitaan, sampai kayak orang stres saya jalani 5 tahun itu. Jadi sekali lagi di sini untuk masalah mimpi kita apa, bagi yang percaya dengan mimpi itu yaitu hak Anda. Kalau memang mimpi itu bagi Anda mungkin apa ya, oh saya mimpi ini berarti besok saya mau dapat ini, oh saya mimpi ini, oh besok saya mau kena musibah, itu ya hak Anda. Istilahnya kalau saya pribadi, bagi saya mimpi itu tidak pernah saya percaya itu hanya kerjaan iblis untuk mengacaukan otak saya. Kalau saya pribadi, jadi tidak tahu, kadang kan ada orang yang benar-benar apa ya, percaya sama mimpi sampai buka tarot apa saya nggak tahu saya itu. Nah ya kalau mimpinya kan begini Kak, kadang-kadang itu sesuatu hal yang belum terjadi akhirnya terjadi itu sebenarnya dari kita sendiri kok Kak. Ya kayak contohnya, mama saya kok mimpi jelek banget gini, terus kita buka apa buku apa itu, primbon apa itu mimpi. Kadang kita buka searching apa, kok jelek banget ya, kena musibah, kan kepikiran terus, pikir ntar jangan-jangan ini, ya terjadilah. Naik motor mikir mimpi tubruk, kan itu kejadian dia sendiri yang buat, bukan Tuhan. Perang dia sendiri. Tapi kalau saya tolak, saya patahkan, saya hancurkan, saya tangkis dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dalam mimpi saya itu saya iblis. Percaya sama Tuhan, pasti Tuhan beri petunjuk, Tuhan beri jalan. Ya kita fine-fine aja kok, nggak kepikiran beban mimpi. Sebenarnya mimpi itu membuat diri kita jadi bagaimana tuh ya diri kita kok Kak. Tuhan itu nggak pernah membuat umatnya ribet, manusianya aja yang ribet. Nanti mimpi ini dapat nomor ini kaitkan dengan beli ini nomor apa, aduh kan ribet sendiri. Jadi sekali Kak lagi Tata, ini Kak, pertanyaannya lagi. ya Saya potong sedikit pertanyaannya lagi ya. Tanya dengan Kakak Tata gimana dengan keluarga waktu dia mengenal Tuhan. Bagaimana begini Kakak, keluarganya gitu. sampai detik ini saja saya belum diterima di keluarga saya. Sampai detik ini mama papa udah meninggal. Saya ada kesaksian beberapa di konten YouTube. Di situ kesaksian hidup saya dari agama seberang sampai saya mengenal Yesus, sampai saya menerima Yesus, ada kok Kak di channel YouTube Bapak Pendeta Yusuf Manungulu, di gereja YouTube channel, di YouTube-nya Roy Yohanes Situmeang, terus di YouTube-nya GNAS California, di YouTube-nya Bapak JDB, ada semua di situ saya kupas. Jadi memang sampai detik ini keluarga belum menerima saya. Apalagi waktu itu mama saya sudah meninggal dalam keadaan kayak katanya mikirin saya dengan agama saya yang saya pindah agama. Jadi tetap lebih disalahkan lagi saya sama keluarga saya. Iya, shalom. Juan Felix Simanjuta. Kakak, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Iya, di YouTube Ibu Keti. Di YouTube Ibu Keti itu yang GNAS itu California, beliau stay di sana. Itu yang tadi saya bilang. Ada Bapak Muhammad Bastaman, beliau juga pendeta. Dia asli muslim, tapi sudah jadi pendeta di sana. Yang tadi bilang kenapa orang Sunda kok ada yang Kristen, nah itu. Nah,
Jadi begini Kak, saya itu kejadian itu sudah dari tahun 2016. Jadi di YouTube itu saya kupas tuntas di situ. Dari bagaimana saya dulu hidup saya sebelum kenal Tuhan, sampai saya benar-benar diproses Tuhan, sampai benar-benar saya sudah menerima Tuhan Yesus, semua itu ada perubahan. Tidak mungkin tidak ada perubahan. Jadi saya itu kejadiannya ya waktu saya mengalami kecelakaan waktu itu, kecelakaan hebat yang akan merenggut nyawa saya. Yang tadi sempat ada sih mirip-miripnya tadi sama kakak mimpi gitu, ada kemiripannya. Saya di agama seberang, tapi di saat saya lagi koma, kenapa saya didatangi dari agama yang sekarang? Nah, ada kemiripannya juga. Justru itu yang membuat kegelisahan saya. Kenapa kok saya didatangi itu sama? Waktu itu ya hampir sama, mirip itu. Saya menggali ada apa dengan mimpi saya. Ya sama kayak kakak tadi dulu, gelisah-gelisah. Karena saya tidak bisa membawa dalam doa. Karena dulu waktu saya di agama seberang pun juga nggak pernah ngerti dengan ajaran saya. Sebenarnya seperti itu. Jadi di YouTube itu sudah saya kupas tuntas Kak di situ. Banyak di situ dari kronologinya bagaimana. Tuh kakak. Ya, selamat malam John Felix. Ya, kakak di YouTube Buketi, betul sekali di YouTube Buketi itu ada itu. Saya kesaksian sudah kalau Kakak Rifa dilihat ya. saja di YouTube-nya Kakak Tata ya. Semuanya sudah di situ, nanti dilihat saja di situ Kakak Rifa. Ya, kalau nggak salah saya sudah 5 kesaksian di channel itu. Di situ ada semua. Jadi sudah saya kupas tuntas di situ sampai akar-akarnya dah. Jadi ya ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar kan Kak istilahnya. Saya juga yang penting saya akan memberitakan kebenaran yang ada, bagaimana saya bisa menerima Yesus. Kan nggak mungkin dong kita menerima Tuhan langsung instan. Kita aja menerima istri kita aja melalui proses. Dari proses pengenalan dulu, dikenalkan ke orang tua dulu, melihat dia bagaimana bibit bebet bobotnya, nggak langsung ketemu yuk lu nikah sama gue sekarang, nggak ada kayak gitu kan. Nah, sama halnya dengan saya, bagaimana saya dulu mengenal Tuhan, diproses sampai hampir 4-5 tahun. Saya diproses sampai benar-benar saya memantapkan diri saya, inilah jalan kebenaran saya, inilah penyelamat saya, inilah Tuhan yang selama ini saya cari. Seperti itu. Jadi ada juga sih yang bilang gampang banget ya pindah ya keyakinan. Oh, tidak. Ada yang mengatakan saya apa karena super satu kardus, ada loh Kak. Saya mau saya mau ngetek orangnya, tapi kok saya masih ini. Tapi sudah saya save, sudah di apa? Ada kok di konten saya, kok di konten saya, sorry. Di video TikTok saya ada, saya lupa yang video TikTok apa, nanti coba saya cari pelan-pelan karena sudah banyak lagi yang komen kok. Terus di konten YouTube saya juga ada, di YouTube siapa ya? Allah Super Misatu Kardus saja kok gitu. Ada. Banyak. Ada yang aduh banyak sekali, tapi ya biarkan deh. Saya gitu. Saya herannya begini Kakak. Ini saya pribadi ya, sekali lagi. Saya live ini bukan mengatasnamakan si A si B, bukan membahas si A si B. Ini saya pribadi saya, karena live ini memang pure pribadi saya. My privacy in my life, pribadi saya kan. Kalau saya pribadi gini loh Kak. Saya kadang-kadang heran. Ada dari agama ini pindah ke agama ini, kita biasa-biasa aja. Kita nggak apa ya, nggak ribet. Tapi anehnya, kok kalau dari agama seberang terus jadi pengikut Yesus itu kok pasti dihujat ya. Saya kadang-kadang itu aneh di situ. Kenapa? Padahal kita fine-fine aja. Ada orang mau memeluk agama A, B, C. Ya salam toleransi lah, saling mendukung. Itu hak kamu, itu pilihan kamu, itu Tuhan kamu. Tapi yang saya aneh itu kadang-kadang, kenapa? Kalau dari agama seberang, terus kita jadi pengikut Yesus, wow, banyak sekali amazing pokoknya yang menghujat.
habis-habisan, kayak seakan-akan kayak dia sendiri yang paling benar gitu kan. Tapi ya itu anehnya di situ, sampai sekarang saya kenapa ya gitu. Sebentar. Michael Mawu, Shalom, salam kenal buat saudara berdua. Shalom, selamat kenal, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati kakak. Iya. Nah, itu loh kak, kadang-kadang tuh saya kadang lihat lihat komentar-komentar gitu kan. Ada juga yang saya bales jadi agama seberang, ada yang cuma saya baca kan. Ya itu dah. Saya kok belum pernah, saya pribadi loh, belum pernah mendengar teman saya lah istilahnya. Saya ngomongkan saja teman saya dari agama saya yang sekarang, terus dia mengikuti suami jadi pindah ke agama seberang. Itu sealiran saya, sekepercayaan saya, seiman saya, nggak ada yang mengucap lu gini-gini, nggak ada. Kita tetap mendoakan yang terbaik. Itu hak kamu, itu kepercayaan kamu, Pilihan itu kamu. pilihan kamu. Nah, tapi kenapa anehnya ya di sini dah. Tapi ya Kalau tidak jadi kita ya masalah. aneh gitu loh. Makanya saya Namanya kadang kayak bukan kayak apa ya? hal yang aneh sih, tapi Nah, terkadang kayak sesuatu yang beda itu pasti ya namanya muncul juga, pasti si A si ini mau yang ini, sini mau yang ini, pasti kan namanya juga beda. Perbedaan itu kan lah, kadang-kadang betul. Tapi kadang-kadang perbedaan itu begini loh yang tadi saya bilang kan, teman saya, sekeyakinan saya, pengikut Yesus, terus dia menikah menjadi agama seberang. Saya, teman-teman saya seiman saya fine-fine aja kok ya istilahnya. Tapi kenapa kalau dari agama seberang menjadi pengikut Yesus itu kayak kayak apa ya, amazing banget, viral banget, heboh banget. heboh. Nah, nah itu dah saya kadang kok aneh ya. Jadi katanya kita harus saling toleransi. Salam toleransi selalu harus ada. Kita harus cinta damai. Kita harus berdamai, saling mengasihi. Tapi saya lihat-lihat semua itu terdapat kok hanya di keyakinan saya mengasihi. Gitu loh. Iya, Saya sekali lagi banyak yang bilang ini apa namanya sampai apa masalah penjajahan. Kamu tahu nggak yang menjajah dulu negara kita tuh dari apa? Ya saya nggak tahu, saya belum lahir kok. Saya kadang-kadang saking keselnya kan gitu. Dan lagi sebentar Kak. Michael izin menyimak ya obrolannya ini berkualitas soalnya. Makasih kakak. Semoga menjadi berkat buat kakak. Tuhan Yesus amin. memberkati. Nah, Kan sampai ada yang kayak gitu kak. jadi kalau di Ya itu kan saya, kayak kita kan percayanya hukum yang paling terutama itu kan hukum cinta kasih. Hukum yang nah paling itu, terutama adalah hukum cinta kasih. ya itu saya di itu katanya gitu diajarkan saling mengasihi, saling kasih gitu. Terus sekarang saya mau tanya mbak, yang menjajah negara kita dulu dari agama apa? Saya belum lahir saking saya gitu. Terus saya belum lahir, Ya saya kali gitu. Nah iya terus kalau habis itu, dibilang seperti itu. Ya, namanya kita makanya kita bersesuatu yang hal yang berbeda itu pasti banyak problema, kontroversinya pasti ada. Semuanya tidak berjalan mulus. iya sih, Tapi ya kita tapi kita memang, yakini saja. iya Kita tapi yakini memang toh tidak semua sih kak, tidak semua. Ada juga yang dari tidak agama semua. seberang juga, juga di konten saya beliau juga apa, support lah, dukung doa ya, selalu teguh ya kak di iman, dengan keyakinan sekarang gitu. Sampai dia bilang lah, agamamu agamamu, agamaku yang penting kita saling mengasihi, saling toleransi. Ya dia mengucapkan kata kata penutup untuk dalam agama seberang kan, ya saya jawab juga. Nah ada juga itu, makanya saya kan begini, saya membuat konten itu memang akan, saya sudah saya antipasi, pasti saya mengeluarkan konten seperti ini pasti akan ada pro dan kontra, itu pasti saya sudah mempersiapkan, dalam arti pastilah. Tapi saya menyikapnya begini, yang dimana membuat konten, apalagi yang konten rohani itu bukan asal saya membuat konten,
saya selalu bawa dalam doa dulu kakak. Jadi seperti Roh Kudus yang menuntun bimbing saya, Tuhan yang seperti mengurapi saya. Karena membuat konten, apalagi yang sudah masuk ke ranah di rohani itu, kan pertanggungjawabannya sama Tuhan. Tidak ada pertanggungjawabannya kita sama manusia kan. Nah, jadi ada juga yang mengatakan saya, lu sok suci, lu tahu apa? Memang saya belum tahu apa-apa di sini. Itu yang mengatakan itu malah justru dari agama seberang. Karena saya ngeliat profilnya, dia berani menunjukkan profil, keluarganya memang keluarga dari agama seberang. Tutup semua lah, dari atas sampai kepala, paham kan? Maksudnya tutup semua. Saya juga di sini menegaskan, saya sekali lagi Bapak, dia sampai sekarang ngikutin terus konten saya. Anehnya kok menghujat saya tapi dia likes terus punya saya. Anehnya di situ, ya kan? Like, anehnya konten saya yang dulu, yang sebelum saya benar-benar pure terjun ke ya rohani, karena saya juga pengen tumbuh iman saya, dia nggak ada likes. Yang saya kelihatan tatoan begini ini nggak ada likes. Namanya depannya aja ada gelarnya kok, ada gelarnya agama seberang, dia nggak likes. Tapi yang justru dia like terus itu justru yang saya keluarkan konten rohani di situ. Nah, makanya di sini saya ya semoga Bapak juga mungkin melihat atau bagaimana. Saya memang bukan orang suci Bapak, saya juga bukan orang benar, tapi saya berusaha memposisikan saya di hadapan Tuhan saya, yang dimana saya sudah meninggalkan agama yang dulu dan menjadi pengikut Yesus. Saya ingin menunjukkan buah dari diri saya. Kalau saya mengatakan saya suci, tidak ada. Saya masih jauh dari Mendingan kata benar. kayak gini lah, kita sudah memilih yang baru, mendingan kita Nah, mendalami, kita sharing, berbagi kepada orang lain, betul. ketimbang kita sudah memilih yang baru, tapi menjelekkan yang lama. Itu yang tidak bagus. Tuh. Nah, betul kakak, Itu yang seperti tidak itu. bagus. Oh, banyak yang menghujat saya, yang katanya kamu sok rohani lah, sok inilah, sok itulah. Itu biarkan, saya gitu. Saya Biarkan. saya ya saya memang cuma dalam doa. Sampai kadang kalau saya sekali lagi kedagingan itu kadang masih ada nih saya. Kadang gini, Ya, hah, kalau kamu sekarang ngomong kayak gini ya, nanti suatu saat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kamu sudah diurapi, dilawat, terus kamu jadi percaya Yesus, hah, puas lu. Sampai kadang-kadang saya gitu, ini kedagingan saya. Loh, kadang daging itu masih ada. Saya gitu, kamu sekarang ngomong ya kayak gini bisa lu, ya katanya. kata Dalam Kak hati waktu Risa, itu. selamat bergabung kembali. Ya Ya, gitu. mereka Kalau ya tergabung terkadang ya Kak ya. Terima kasih. orang yang gini loh, orang yang menghujat kita itu Mm-mm. sama berbeda sama orang yang memberikan kita dukungan. Kalau orang yang memberi Uh-uh. kita dukungan itu orang yang sudah berpikir secara dewasa tentang hal mana Sudah. yang baik, hal mana yang tidak perlu untuk diucapkan kan. Kalau orang yang menghujat Nah, kita itu dia hanya menganggap bahwa dia itu yang paling benar. Dia itu yang paling apa namanya ya, paling tidak bisa disalahkan lah, seperti itu. ada juga Kak yang gini. Saya jadi aneh debat saya tuh ya apa ya? Karena kadang-kadang saya nggak pengen nanggapi, tapi kadang-kadang tuh saya gini, kayak ada yang mendorong Roh Kudus itu. Kamu harus Hmm. harus menjawab, kamu harus menjawab. Tapi menjawab saya itu, kamu harus menjawab sesuai kebenaran. Kamu udah tahu kebenaran, tapi kamu jangan jangan mingkem, istilahnya, jangan bungkam. Itu sampai menghujat saya habis-habisan, terus saya balikan ke dia. Malah perempuan ini Bah, pakai pakai aksesoris lah agama seberang. Saya hujat, ya kan. Saya mau tanya sama ibu, ibu dari ibu lahir sampai sekarang ibu berumur berapa saya tidak tahu. Apa ibu tidak pernah melakukan dosa? Sampai gitu. Terus apa ibu detik ini ibu apa DM saya, ibu tidak melakukan dosa? Kayak gitu kan. Nah, dia jawab kakak. Dia jawab ke saya tidak, saya sudah bertobat istilahnya. Saya selalu minta ampunan sama Tuhan. Halo ya kak. Nah, sampai ibu itu ya itu bilang, saya sampai bilang, ibu
sekarang ini ibu DM saya, ibu apa tidak pernah melakukan dosa, apa tidak sedang melakukan dosa, saya gitu. Oh tidak, saya sudah tobat. Saya kalau di dalam setiap doa saya minta ampunan sama Tuhan. Ibu itu menghujat saya itu dosa, Bu. Saya kan gitu. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kok ibu menghujat ciptaan Tuhan juga? Ibu tuh dosa menghujat saya. Nah, diem Kak. Diblok lagi. Jadi saya kadang-kadang aduh Tuhan gitu. Tapi pengen ini bungkam, tapi ini kayak ada dorongan. Kuat. Gitu. Justru dari situ Ada mereka yang menghujat atau memberikan hal-hal yang negatif, kata-kata negatif itu kayak sebagai ini loh, kayak apa namanya ya? Ini loh iman kita loh, mencobai apakah kita bisa iya, mempertahankan iman kita itu atau iya, tidak. Karena iya, iman kita betul. kan sebesar biji sesawi. Apakah kita sanggup untuk tetap pada posisi yang sama atau seperti Iya, apa? Itu kayak cobaan sesaat gitu loh. Di iya mana itu setan dah. itu mulai bekerja di diri orang untuk mengelabui kita. Nah, itulah Kakak. Kadang-kadang saya sekarang tadinya kemarin masih masih ada kedagingan saya, masih daging saya masih kayak gitu. Sekarang saya ya saya anggap biarkanlah saya Biar gitu. Daripada nanti menambah dosa saya. Saya setiap hari doa juga malah 11 12 juga sama mereka. Habis doa kok mau buat masalah lagi berdoa. Saya gitu kan. Kebenaran dan pembenaran itu beda toh gitu. Iya kakak gitu, makasih dan Michael. Nah jadi saya anggap sekarang kadang gini suami saya aja kadang-kadang kalau saya lagi apa kesel, jadi saya kalau kesel itu malah kadang ngelimpahkannya ngoceh-ngoceh sendiri gitu karena nggak bisa menyampaikannya gitu kan. Itu di kos gitu kadang itu saya kesel gitu sampai kadang kadang pernah suami saya gini, kamu tuh ada apa tau kok marah sendiri, ya karena nggak bisa ngungkapin, nggak bisa biasa ini gemes gitu loh. dikeluarin Nah, ya, karena saya aduh tapi Tuhan saya enggak. semakin gak keluarin, saya stres, saya kayak beban saya gitu. Terus akhirnya saya bawa dalam Iya doa kan doa. semua itu kalau apa namanya ya, sudah kita bawa dalam doa, kita sudah posisi meyakinkan dan saya yakin-yakinnya, ya setidaknya terakhir kita pilihannya cuma satu. Pilihan saya yang pilih, pilihan saya yang jalani, dan hidup Ya, saya ya punyanya saya. Seperti itu aja. iya, Karena untuk berdiri di posisi yang sekarang itu bukan proses yang mudah. betul betul kakak, betul sekali. Sebentar kakak Untuk ini ada yang apa pamit, namanya? sebentar ini ada Ya, yang pamit. dah terima kasih. Kakak abang saya izin out ya, baterai low, lain waktu kita gabung lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ya, kakak sudah amin. bergabung, nanti lain waktu kita bisa gabung kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya itulah kak, saya jujur sampai detik ini yang lagi saya, ya makanya tadi kan saya bilang saya bukan orang suci, saya bukan orang benar, jauh dari benar, tapi saya pengen apa ya, benar-benar dipakai Tuhan. Makanya sekarang jujur yang dalam hidup saya ini yang sedang saya lawan itu kedagingan ini. Nah itu dah. Tapi ya puji Tuhan sudah ada perubahan lah. Tanya dulu kakak sewaktu saya belum percaya Tuhan, pengikut Yesus, waktu di agama seberang, saya kalau ada orang yang bikin saya sensitif dikit, saya cari di kosan malah. Yuk, baku hantam, sudah selesai. Itu sifat saya. Sampai waktu saya di kesaksian di gereja YouTube channel, ada Bapak Pendeta Muhammad Bastaman, itu juga beliau tuh sama masa lalunya, ya namanya mau dibilang preman lah, apalah, ya itu sama. Saya Iya, puji Tuhannya luar biasanya Tuhan bisa merubah saya sedemikian rupa ini. Saya aja kadang kayak nggak percaya ya. Dulu ada iya karena obor-obor, ada omongan yang mau bikin sakit hati, bikin sensi dikit saya cari itu di mana kos, yuk hajar aja baku hantam dah. kalau Masalah nanti urusan apapun belakangan dah.
Susanti. Banyak. Hadir Tete Tata, Shalom. Ya, terima kasih Kakak Okta Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung. Pak Michael, keren Kakak Nona. Terima kasih Kakak Michael udah bergabung. Nah, itu loh Kak. Jadi benar-benar Iya, karena saya berubah karena Tuhan Yesus bisa berubah hidup saya. Itu luar biasanya Tuhan Yesus. ya sampai yang dari tadi yang diceritain kakak, mulai dari awalnya Iya. sampai terjadi sekarang, yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Kan di situ kan Tuhan Yesusnya sudah berkata bahwa saya datang bukan untuk orang yang sehat, tapi saya datang untuk orang yang sakit. Dan barang siapa yang mengikuti saya, dia harus memanggul salibnya dan mengikuti aku. Salib kita Ya, seperti itulah apa ya? memikul Seperti yang salibnya. kakak ceritakan tadi. Berat, tapi kalau kita benar-benar Ya berat, menikmati, bersabar atas proses Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. karena setiap orang itu punya salib tersendiri. Bagaimana dia Betul, memikulnya Kakak. punya tersendiri. Di saat kita akan Betul bertemu yang sekali. namanya Simon dari Sirene, pasti ada orang-orang sekitar kita yang menjadi Simon dari Sirene, menjadi perempuan-perempuan Yerusalem, pasti ada. Hmm, Tapi tetap setia saja, jangan pernah. itu dah. Saya kadang gini, saya masih perjalanan memikul salib saya masih panjang sekali karena yang sekarang saya bawa dalam doa, pergumulan saya yang terberat itu di keluarga. Walaupun mama papa sudah tidak ada, minimal kan tetap saya ada dong. Ada tante, ada om, ada apa yang masih satu darah sama mama papa itu sama sekali close untuk saya. Sampai detik ini. Itu yang menjadi pergumulan berat dalam hidup saya anggap itu memikul salib juga. Karena saya harus bisa, bagaimana caranya, saya harus bisa merubah pola pemikiran keluarga saya terhadap keyakinan saya sekarang. Nah itulah kakak, sampai detik ini. Jadi cara orang bilang ya saya di rantau ini hanya punya suami saya. Saya tidak ada keluarga sedikit pun di sini, hanya sesama saudara dari daerah saya lah misalnya. Nah itulah saya saat ini memikul salib saya yang terberat adalah ya di keluarga saya ini. Bagaimana caranya saya selalu berdoa dalam Tuhan, saya selalu bawa dalam doa sama Tuhan. Ya semoga Tuhan membukakan pintu hati keluarga saya yang dimana minimal keluarga saya menerimalah dengan keyakinan saya sekarang. Saya hanya ingin berdampingan dengan keluarga saya walaupun dengan keyakinan berbeda, tapi saya ingin berdamai. Ini yang saya benar-benar yang sedang saya hadapi saat ini. Michael, boleh bertanya? Iya silakan kakak, mau bertanya apa? Silakan. Ya tetap selalu setia, tetap selalu ya. Akan indah atau pada saatnya pasti semua itu akan Betul terjawab. kakak. Betul kakak, karena saya percaya rancangan-rancangan dan waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. Karena Saya percaya itu. apa yang kita minta hari ini, dia tidak bakalan diterima besok. Pasti ada saat. Betul. Tapi saya juga percaya Tuhan itu tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Itu. Betul. Tinggal bagaimana kita menjalani bersabar apa tidak dalam proses Tuhan itu aja sebenarnya. Kan tidak mungkin dong kita meminta sekarang Tuhan gini. Tidak, saya lihat dulu proses kamu bagaimana, saya proses kamu kuat apa tidak. Kalau tidak ya bagaimana. Terus yang terutama bagaimana kamu menyenangkan hati saya apa tidak, datanglah engkau padaku dalam arti menyenangkan, yaitu kamu minta terus ke saya tapi kok kamu nggak menyenangkan sama sekali. Minimal menyenangkan itu ya membaca. Ya ini pribadi saya kan, Tuhan itu nggak perlu disenangkan dengan dikasih uang. Orang Tuhan punya segalanya, orang kita juga mintanya sama Tuhan. Minimal menyenangkan hati Tuhan. Kalau menurut saya sendiri pribadi yang sudah saya terapkan di dalam hidup saya, minimal kita datang sama Tuhan, bersama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ya minimal walaupun sehari nggak harus sejam 2 jam kita duduk baca Alkitab, minimal kita kan baca lah. Itu menyanyikan pujian-pujian, kidung pujian, memperkenalkan nama Tuhan itu sama aja udah menyenangkan Tuhan kok. Nah disitulah. Jadi benar-benar proses Tuhan itu
kamu saya proses berat, kamu tapi bisa menyenangkan saya enggak? Apa kamu justru meninggalkan saya atau menghindar dari saya? Nah itulah Tuhan. Karena saya bisa bicara kayak gini, karena saya pengalaman pribadi saya, karena saya tidak mengalami juga saya tidak bisa seperti ini. Sebentar nih Kak, memikul salib adalah perintah Tuhan. Apakah hal tersebut berat kalau dilakukan? Ya sangat berat dilakukan kalau kita tidak melakukan dengan ikhlas atau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Jelas kalau kita melakukan dengan Ya, terpaksa ya Kak berat Santi kan belum. Kak? Kak Michael jelas, maaf. Ini ada Kak Michael bertanya, memikul salib adalah perintah Tuhan. Apakah hal tersebut berat kalau dilakukan? Sangat berat kalau kita melakukan dengan terpaksa. Jadi gini dulu, dalam dalam artian itu memikul salib itu seperti apa? Jangan diartikan tentang kita kita disamakan dengan Tuhan Yesus. Beda. Iya, Memikul salib itu kehidupan kita sendiri. Apa betul. sekarang yang kita rasakan, apa yang kita ini kan. Karena terkadang kita manusia itu kalau sudah senang hanya 1% saja, sudah melupakan Tuhan. Tapi Nah, kalau datang datang sukanya sampai 100%, kita mulai mengeluh-ngeluhkan minta gini, minta gini. Selama lu senang di mana? Gitu loh. iya, iya betul Kak. Jadi memikul salib itu kehidupan kita pribadi Kak Michael, seperti halnya saya ini loh yang tadi saya ungkapkan kan, saya sedang memikul salib untuk keluarga saya lah, untuk pribadi saya. Bagaimana saya agar tetap bisa berdampingan lagi dengan keluarga saya, penuh damai, penuh sukacita. Ini berat buat hidup saya. Halo Kalau karena Lipia, saya harus, halo Kak Santi. karena saya harus benar-benar apa ya, benar-benar bagi saya itu memikul salib benar saya. Karena sampai detik ini aja pun saya tidak diterima di keluarga saya. Jadi saya harus benar-benar ini tantangan buat hidup saya. Saya harus menyerahkan diri saya serahkan semuanya ke jalan campur tangan Tuhan agar apa yang saya inginkan ya saya tidak tahu Tuhan mau mengabulkan kapan, Tuhan mau kapan, itu yang penting saya hanya bisa memintalah sebagai umatnya. Tapi sekali lagi saya tidak hanya meminta, tapi saya berusaha menyerahkan hati Tuhan dengan cara saya sendiri. Saya tidak menyuruh, saya tidak memaksakan kehendak saya, dalam artian saya sekali lagi di sini buat pribadi saya meminta Tuhan, sedangkan saya bagaimana caranya saya harus menyenangkan hati Tuhan. Ya tadi kakak, saya ya selalu berdoa, bahwa dalam doa minimal saya membaca Alkitab walaupun tidak langsung harus banyak sekali, memuji nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Nah itu mungkin yang saya lakukan secara pribadi. Jadi kalau ada yang melakukan mungkin cara lain, itu kan memang kita kan beda-beda cara memuji Tuhan ya kak ya. Mempermuliakan nama Tuhan itu kita punya cara yang beda-beda, masing-masing lah punya cara walaupun tujuannya sama. Hanya Tuhan yang dipermuliakan namanya, yaitu Tuhan Yesus kan. Banyak 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 jalan menuju ke Roma. Menuju Tujuan sampai kita ke pasar, tujuan kita ke pasar, jalannya ke pasar itu yang berbeda. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang pakai jalan kaki, ada yang lewat jalan dari utara, ada yang masuk dari selatan, kan ya. seperti itu. Ini ada pertanyaan kakak dari Kak Okta Susanti. Teh Tata, saya jiwa baru dan baru memutuskan untuk Kristen secara diam-diam tanpa izin suami. Sebentar. Terus ada ini, Shalom kakak, selamat malam. Shalom Adinda Aurelia, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terus sebentar, saya harus bagaimana Teh Tata? Apa saya lanjut secara diam-diam atau berhenti sampai dapat izin suami? Sebentar, saya ada yang bertanya kak, jiwa baru dan memutuskan masuk Kristen secara diam-diam tanpa izin suami. Berarti dia sudah jadi pengikut Yesus tanpa izin suami dan masuk Kristen. Kak Kak Okta Susanti, apakah kakak sudah dibaptis?
Saya bertanya itu dulu. Saya lanjut secara diam-diam atau berhenti sampai dapat izin suami. Nah, saya tanya dulu sama Kak Okta Susanti. Kak Okta Susanti itu pengikut Kristus itu masih mengenal apa sudah menerima? Menerima itu berarti sudah yaitu yang apa Kak Okta Susanti sudah dibaptis itu dulu. Oh, belum dibaptis Kakak. Kak Michael Lawu, maaf sebelumnya saya senang ikuti live ini dan ingin lebih dalam lagi tentang pembahasan ini. Terima kasih Kak Michael kalau terberkati. Terima kasih. Ini Kak, tadi Kak, ada pertanyaan Kak dari Kak Okta Susanti. Dia jiwa baru. Dia jiwa baru dan memutuskan masuk Kristen secara diam-diam tanpa izin suami. Apa dilanjut secara diam-diam atau berhenti sampai dapat izin suami? Nah, saya tanya suami dari agama seberang. Jadi kakak ini, Kak Okta ini menjadi masuk Kristen itu dari agama seberang. Dia diam-diam dari suaminya. Nah, Justru hal seperti itu yang kalau dilakukan secara diam seperti itu akan membuat orang yang berbeda dari kita akan berpikir yang negatif. Karena dia kita belum akan dibaptis. dituduh bahwa kita yang menarik Anda. Tetapi kalau menurut saya sih dirundingkanlah sama keluarga dulu Ya. seperti apa supaya cari jalan keluarnya. Karena kalau Ini juga ini kakak maaf, ini juga ada yang mau ngasih saran dari Lucy Novita 1, kalau boleh saranin buat Kak Okta. Iya kakak, terima kasih. Nggak apa-apa kakak, kita di sini sharing. Silakan kalau kakak mau ngasih saran. Kalau saya pribadi, tadi kalau Kak Adrianus bagaimana itu? Kalau terjadi sama Kak Adrianus, mungkin kita kan namanya di sini sharing kan punya pribadi masing-masing ya. Kita nggak bisa memaksakan. Kalau Kak Adrianus sendiri bagaimana umpama Kak Adrianus agama A, istri A tahu-tahu istri pindah diam-diam di agama B. Nah, ya itu menurut kalau Kak di Adrianus bagaimana? posisi kita ya kalau kita Iya, berpikir tentang kita hidup saling berdampingan, iya. kita menciptakan hidup sosial Mm-mm. saling membutuhkan. Kalau hal yang dilakukan seperti yang tadi dijelaskan secara sembunyi-sembunyi itu yang membuat semakin tertekan itu kakaknya. Karena apa? Karena tidak ada orang yang mengetahui dan justru dari pihak yang sekarang itu akan disalahkan seperti apa? Kayak kita yang dituding bahwa kita yang menarik Anda harus ikut kami atau seperti apa gitu. Iya. Dan nanti lebih bahayanya kalau diketahui keluarga, Nah, itu yang akan lebih bahaya, kakak yang akan jadi tertekan. Jadi menurut saya sih mendingan didiskusikan dulu lah sama keluarga gitu. ini Antara banyak juga yang menanggapi Kak. dia Silakan mau kalau atau ada yang mau tidak menanggapi urusan ya. belakang Iya, gitu loh. betul. Ya silakan Kak Michael Nawu kalau menanggapi tadi Kak Okta Susanti, juga dari Kak Lucy Novita 1. Nggak apa-apa. Kalau mau ngasih saran, Ya, kita kalau terbuka di saran-saran sini. kita saling ya namanya berbagi-bagi pengalaman, Nah, bermuka pikiran lah. betul. Ini juga ada ini saran dari Kak Michael mau untuk Kak Okta Susanti. Alasan apa yang paling mendasar sampai kakak mau masuk Kristen? Izin ya kakak. Iya, Oh silakan, nggak apa-apa. Silakan Kak Michael, silakan. Nah betul, betul tadi yang dibilang sama Kak Michael. Alasan apa yang mendasari alasan untuk ya, masuk Kristen betul. kan? Nah gitu. Halo Fuskal, Shalom halo. Ini Fuskal ini Afi ya. Afi bukan ini. Hmm. Kak Okta Susanti. Oh ini Kak, beliau bilang saya terpanggil setiap saya jatuh. Tuhan Yesus selalu hadir di mimpi saya. Itu dalam arti jatuh sekarang ini kondisi maaf ya. Maaf ya Kak Okta Susanti, dalam artian jatuh itu dalam arti jatuh sekarang memang lagi terpuruk di dalam hal apa? Maaf, apa keluarga, apa ekonomi. Nah,
seperti itu kakak. Jadi kita harus bisa membedakan dulu jatuh dalam jatuh apa. Jadi jangan yang benar katakan tadi Kak Michael itu tadi mendasari apa untuk menjadi pengikut Kristus. Memang harus ada itu dasarnya. Bukan fuska kakak. Oh iya Jangan maaf kakak ya. Oh terpuruk dalam keluarga teh. itu. Nah nih Makanya Kak di Michael. Ya terpuruk dalam keluarga. Nah kalau Kak Adriano sendiri bagaimana menanggapi keluarga? Padahal kan dia gini loh, kita di sudah hidup berpasangan. Terpuruk di dalam keluarga itu, terpuruk itu suami saat ini terpuruk, maksudnya tidak berdaya. Terus Kak tadi siapa Kak Okta katanya didatengin mimpi atau apa Tuhan Yesus itu, sedangkan kakak kan sama suami bangkit itu dulu dari nol bareng-bareng kan. Kok ini kok terpuruk bareng, apa terpuruk salah apa suaminya doang atau bagaimana ini? Memang memang di sini kita kan juga harus ini tidak boleh ada di satu, ya memang sih dalam satu suami istri pasti perbedaan tuh ada. Perbedaan tuh pasti ada. Tapi kan perbedaan itu harusnya yang tadi juga Kak Adrianus bilang dibicarakan dulu terjatuhnya apa di sini. Jangan ya jangan terus suami lagi terjatuh terus ini atau jangan dibicarakan dulu ada apa ini gitu. harus dikomunikasikan karena Iya, mengambil sebuah keputusan besar seperti ini itu tidak boleh hanya dengan sesaat saya mau begini langsung ya, tidak boleh, harus berkomunikasi, minta saran kiri, minta saran kanan, minta pendapat kiri, pendapat kanan, apakah bisa atau tidak. Karena kalau dibilang ambil keputusan sendiri itu terkadang ya bukan masalahnya kita tidak ini, tapi banyak sekali nanti problema di depannya itu banyak sekali problemanya. Apakah sanggup atau tidak, gitu ya. loh. Di sini tadi Kak Michael bilang apapun itu buat saya kakak bukan hanya terpanggil tapi terpilih. Memang Tuhan itu memang saya juga orang terpilih. Tapi kalau menurut saya begini ya Kak Michael, dia posisi kan Kak Okta Susanti ini sudah bersuami. Sudah bersuami, dia dimimpikan Tuhan Yesus. Nah, iya Halo betul. Dia Rinto. mungkin terpilih, terpilih terpilih Tuhan. Tapi kalau saya pribadi, ini saya kan sudah bersuami juga. Mungkin kalau saya posisi saya di tempatnya Kak Okta Susanti, saya lagi terpuruk nih di keluarga saya. Saya sama suami terpuruk di dalam mungkin segi ini, segi itu, terus saya didatangi itu, didatangi itu, didatangi itu, didatangi itu terus. Kalau ini saran saya pribadi, ini loh saran pribadi. Coba bawa dulu dalam doa dulu. Bawa dalam doa dulu apa yang terjadi dalam diri saya. Kita bawa dalam doa dulu. Kalau memang kita pasti akan Roh Kudus yang akan menuntun kita kok. Roh Kudus yang akan membimbing kita kok. Jangan jangan terus istilahnya mimpi 3 kali ini ya enggak, ya itu mimpi suatu memang petunjuk juga bisa. Itu memang kita sudah terpilih. Tapi alangkah istilahnya apa ya? Baiknya dulu kita coba bawa dalam doa dulu. Kak Okta Susanti sudah apa belum Kak Okta sharing lah, minimal sharing ke mungkin Kak yang beragama yang Kristen, terus membawa dalam doa dulu secara pribadi dulu. Kalau memang Kak Okta benar-benar ini saya benar-benar orang umat terpilih Tuhan, Kak Susanti harus mengikuti apa yang dinamakan Roh Kudus itu yang menuntun Kak Okta. Siapa tahu Kak Okta akan menjadi berkat kemudian hari buat keluarganya. Karena ada ini kan Kak, satu yang terselamatkan, satu jiwa yang terselamatkan. Nah, pasti akan diselamatkanlah keluarga. Satu satu siapa tahu Kak Okta ini terselamatkan, dipilih sama Tuhan. Kedepannya siapa tahu Kak Okta dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat keluarganya juga. Seperti itu.
Bentar, ini ada. Engkau pilihanku, saya berlutut dan menangis ya Yesus. Saya akan menjadi pengikutmu hingga akhir. Iya, Kakak Fuska. Itu Tuhan Yesus memang harus di hidup kita never die sampai mati. Bagi hidup saya juga tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Kak Michael, Tuhan Yesus mengasihimu terlepas dari apa yang kakak buat. Betul. Tuhan mengasihi, Tuhan memilih. Kita dipilih sama Tuhan. Banyak kan Tuhan apa yang kadang itu kita dipilih Tuhan itu, bagi saya itu, saya pribadi, saya dipilih Tuhan itu bagi saya itu hal spesial banget buat hidup saya. Sangat-sangat luar biasa buat hidup saya. Jadi Kak Okta Susanti, kalau memang kakak sudah merasa apa ya, saya harus jadi ikut Yesus. Saya sudah membawa doa terus. Saya sudah bawa dalam doa terus. Tapi hati saya tenang di Tuhan Yesus. Hati saya tenang di Kristus. Coba kakak cari benar-benar yang bisa diajak kakak untuk bicara dari hati ke hati. Mungkin Bapak Pendeta, Ibu Gembala, Bapak Gembala atau apa. Nah sekali lagi di sini Teteh doakan semoga kakak kalau memang sudah mantap, sudah yakin hanya Yesus penolong hidup kakak, ikuti apa kata hati kakak. Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan menuntun kakak. Teteh doakan ke depannya semoga Kak Okta bisa menjadi berkat untuk keluarga nanti Kak Okta. Kita tidak tahu, mungkin Kak Okta memang betul dipilih Tuhan untuk menjadi berkat untuk keluarganya di kemudian harinya. Semangat Kak Okta. Kak Tata, Ya. saya izin pamit dulu sebentar Oke, ya. ya siap Mau kakak. makan malam dulu. Oke, selamat Nanti saya makan kembali lagi. kakak. Iya, Tuhan Yesus Ya, memberkati. Terima kasih Kak amin. Dadah Adrianus. yang di room sebelah. Dah, ya. Dah. Ya kakak, ya. Selamat makan. Jangan lupa di follow nanti Kak, supaya saya nanti masuk di situ Oke, live-nya. oke siap. Oke, oke. Oke, Selamat terima malam. kasih kakak. Malam. Ya. Okta Susanti, saya sudah yakin dan mantap menghadapi masalah. Nah, itu berarti Roh Kudus. Jadi, sekali lagi, gini Kak Okta, kalau memang Kak Okta sudah mantap, sudah yakin, Tuhan Yesus benar-benar yang ada di hidup Kak Okta Susanti sekarang, jalanin Kak. Kak Okta termasuk orang yang sangat beruntung, Tuhan sudah memilih Kak Okta. Jadi dulu saya juga pernah merasakan seperti itu. Kegelisahan, kebimbangan, karena saya dulu di dua pilihan. Saya di agama seberang, tapi kok hati saya kok, ya mungkin yang Kak Okta Susanti alami, mungkin saya juga mungkin ngalami, cuma kejadiannya mungkin kan berbeda. Kalau saya dulu mengalami kecelakaan kan, tapi di situ terus jiwa saya terdorong untuk mengenal Yesus terus. Nah, akhirnya saya memantapkan diri saya untuk mengenal lebih dekat Yesus. Saya akhirnya menerima Yesus. Ya puji Tuhan, benar luar biasa Tuhan Yesus merubah hidup saya. Seperti itu Kak Okta, sukses Kak Okta, semangat Kak Okta. Setiap saya ke gereja saya juga merasa lebih kuat teh. Iya betul, kekuatan kita itu hanya Tuhan Yesus. Pembela kita nantinya kita mau dihujat mau apa, pembela kita itu hanya Yesus. Jadi kalahkan roh-roh ketakutan itu. Karena pastilah kayak Kak Okta sekarang mungkin lagi mengalami ketakutan dalam arti saya harus sama suami harus bagaimana, yang tadi Kak Okta bilang kan, apa saya harus diam-diam, apa sembunyi-sembunyi, atau harus bicara atau apa. Sekali lagi bawa dalam doa. Terus ini Kak, selalu Kak Okta meminta sama Tuhan yang terbaik buat hidup Kak Okta. Dan satu hal lagi Kak Okta, di ayat nanti Kak Okta coba buka di situ. Di ayat kalau saya 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Di situ jelas banget. Sebentar. Sebab Allah
memberikan kepada kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Nah, itu salah satu ayat itu favorit saya, Kak. Yang dulu saya selalu ketakutan, bagaimana saya menyampaikan sama keluarga saya juga dulu sama kayak Kak Okta. Mungkin bedanya Kak Okta diam-diam dari suami, saya diam-diam dari keluarga. Ketakutan itu pasti ada. Tapi puji Tuhan, waktu saya dibimbing sama pendeta saya memberikan satu ayat ini. Dan setelah saya benar-benar selalu saya baca, saya resapi, betul. Tuhan itu tidak memberikan roh kita ketakutan. Hanya kitanya aja yang ketakutan dengan sendirinya. Ada di 2 Timotius pasal 1 ayat 7 di situ. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, di situ. Itu yang benar-benar menguatkan saya, yang akhirnya saya benar-benar berani memberitakan kebenaran ini kalau saya sudah menjadi pengikut Yesus kepada keluarga saya. Yang tadinya saya takut saya pasti akan dibaku hantam lah, apa ditampar atau dipukul atau apa, puji Tuhan. Semua dipatahkan, hancurkan sama Tuhan Yesus, karena saya benar-benar waktu itu ketakutan itu hanya roh, tapi Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan buat sama kita. Oh iya Teh, saya sudah baca kemarin bareng pembimbing saya, Teh. Iya, sekali lagi Kak Okta percaya Tuhan selalu membimbing, menuntun, ada buat Kak Okta. Jadi kalahkan namanya roh ketakutan itu. Karena Teteh bisa bilang gini karena Teteh dulu pernah ngalaminnya. Jadi ketakutan yang luar biasa bagi Teteh, puji Tuhan tidak terjadi. Itu Kakak. Selamat malam Kakak Ali Kumawa. Ya, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Kak Okta Susanti, terima kasih Teh, sama-sama Kak Okta. Semangat ya Kakak, selalu andalkan Tuhan. Sekali lagi, jangan ada roh ketakutan lagi di dalam diri kita. Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Hanya kitanya saja yang merasa takut dengan diri kita sendiri. Terima kasih Kak Okta Susanti sudah hadir. Semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bunda Ibet Jogja sudah bergabung. Bunda, selamat malam Bunda Ibet. Gimana kabar Bunda di Jogja? Semoga Bunda sehat-sehat selalu. Iya, betul sekali. Ada tertulis, sebelum dunia membencimu, dunia lebih dulu membenciku. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir. Bandung hadir Bun Dewi Sembiring. Terima kasih Bunda. Kumaha damang. Nuju naon ya Bunda. Sami abimati Sunda oge Bunda. Selamat malam, selamat bergabung Hendri apa ini? Maaf Bapak. Salam, selamat malam. Salam dari Melaka, Malaysia. Shalom. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu, sukses di Malaysia. Nah, tadi jadi itu yang dulu pernah saya rasakan, yang sama seperti tadi saya bahas kembali Okta Susanti. Saya harus diam-diam dari suami, atau saya harus bilang sama suami, itu termasuk roh ketakutan. Jadi bawa dalam doa Kak Okta, sebab sekali lagi di sini saya tegaskan, Tuhan, sebab Allah
memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seperti itu. Jadi sekali lagi, tidak ada di dalam diri kita Tuhan menciptakan roh ketakutan. Jadi buat Kak Okta semangat terus, selalu mengandalkan Tuhan Yesus, sharing sama minta petunjuk sama Tuhan, sharing sama Bapak Pendeta juga, kalahkan semua roh ketakutan yang ada di dalam diri Kak Okta Susanti. Pasti Tuhan membukakan jalan, Tuhan pasti memberikan terbaik buat Kak Okta Susanti, karena rancangan, rencana, dan waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita juga terbaik buat Kak Okta Susanti. God bless. Dari apakah bisa kakak kalau Os buka room dan bisa naik bergantian untuk bisa sharing, izin? Iya kakak, silakan. Kalau saya besok rencana saya mau buka room besok sore jam 5 waktu Denpasar. Jam 5 waktu Denpasar, karena di sini kan Wita. Jadi mungkin jam 5 waktu Denpasar, jam 4 waktu Jakarta. Saya memang rencana besok sore mau buka room, siapa yang mau sharing bersama-sama. Karena saya di sini kan sudah jam 9, karena saya juga ada lah ya di sini juga diterapkan juga sih sebenarnya PPKM darurat, karena juga saya ada sesuatu juga sama untuk seperti ini sharing, tapi kita tidak di live ini, tapi kita mungkin saya akan mengadakan sharing bukan di live ini. Jadi kemungkinan besok jam 5 Wita, jam 4 WIB saya akan buka room. Yuk kita besok sharing, kita live bareng. Ya, namanya juga belajar kan. Saya juga lagi belajar. Kita sama-sama belajar untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Karena memang betul kebenaran firman Tuhan harus kita beritakan. Itu kalau bagi saya, karena saya sangat sukacita sekali memberitakan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bunda ya, God bless. Terima kasih. Nuhun Teteh Dewi Sembiring 18. Oke, sebentar lagi saya akan tutup live ini karena saya memang ada perlu lah. Namanya juga anak kos. Gitu kan. Tapi kemungkinan besok saya akan membuka jam 5 Wita, jam 4 WIB untuk kita sharing bersama, kita live bareng, sama-sama lah kita belajar kan di sini. Puji Tuhan kakak, Tuhan berkenan maka semuanya jadilah, haleluya, amin. Sekarang sebentar lagi saya akan tutup live ini. Besok pasti saya akan kembali lagi. Yuk kita sharing bareng-bareng, kita benar-benar memberitakan kebenaran firman Tuhan. Satukan hati, buka hati, bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan untuk kami hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu lewat nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Untuk apa yang kami makan dan minum, bahkan yang kami pakai. Tuhan, hamba juga memohon untuk Engkau memulihkan sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami pencobaan, yang sedang sakit, yang sedang mengalami isolasi mandiri, bahkan yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau adalah Yehova Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau yang memulihkan kami, menyehatkan kami kembali. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa belajar lebih lagi melakukan kehendak-Mu, melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Untuk hari yang baru ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri live ini. Besok mungkin saya akan live kembali di jam 5 Wita, jam 4 untuk kita saling sharing, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih yang sudah bergabung. Puji Tuhan. Kakak Shalom, aku Zi. Terima kasih Kakak Zi. Besok kita akan kembali lagi. Yuk kita sharing bersama-sama memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan. God bless you. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya.